Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima akhlaqa wal khatim lima sabab nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadari wal miqdaril azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya takdimkan Bapak Profesor Dr. Amin Syakur selaku dosen pengampu mata kuliah studi pendekatan Islam dan teman-teman sahabat-sahabat sekalian yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan yang baik ini, dengan rangka yang baik ini dan tujuan yang baik ini, kita semoga diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita semua menantikan syafaatnya di yaumil qiyamah dan kelak kita semua diakui oleh umatnya. Amin Allahumma amin. Dalam kesempatan yang baik ini saya akan sedikit menyampaikan hasil makalah kami yang berjudul pendekatan tasawuf. Nah, sebelum kita berbicara jauh tentang tasawuf, sebenarnya tasawuf itu apa sih, kan gitu. Nah, tasawuf itu terdiri dari 4 huruf. Yang pertama adalah ta, yang kedua adalah shod, yang ketiga adalah waw, dan yang terakhir adalah fa. Nah, kategori inilah kita akan belajar dari secara bertahap. Yang pertama adalah hurufnya adalah. Nah, ta ini mempunyai arti adalah tobat, memperbaiki diri, menyesali kesalahan-kesalahan yang lama dan memperbaiki dengan perbuatan yang baik atau yang ma'ruf. Makanya kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, lafaz pertama mau melakukan perbuatan yang baik itu adalah syaratnya harus bertobat, membersihkan diri dulu. Ibaratnya adalah di dalam gelas ini ada air keruh. Nah, kita supaya air keruh ini bisa bersih, airnya adalah airnya dihilangkan dan kemudian diisi dengan air yang baik. Beda lagi dengan orang yang gelas ini sudah keruh kemudian ditambah dengan air yang bersih, kemudian tertampaklah air yang keruh juga, kan gitu. Nah, yang kedua ini adalah shod, kesucian, ketentraman, kebahagiaan, kedamaian gitu. Nah, syarat untuk masuk sofa atau bersuci ini adalah bebas keterlibatan dengan dunia yang bikin kita selama ini galau, kemudian cemas, kemudian gak bisa konsentrasi, gak bisa sayang kepada Allah, rasa hidup lu gak jelas, gak ke utara, gak ke selatan, gak ke barat, gak ke timur. Dan itu pasti ada keterkaitan cinta dunia atau hubbud dunyanya itu tinggi. Nah, kalau kita sudah bisa, kalau orang-orang yang ahli tasawuf itu bisa bisa meletakkan urusan dunia ini bisa di bawah kita, nanti hidup kita akan bisa damai, bisa lebih tenang, lebih sejahtera gitu. Kalau kita bisa mengibaratkan dunia ini sudah di bawah kita sendiri. Nah, yang ketiga, kalau kita sudah tobat kemudian bersuci, tidak lagi terikat dengan dunia, sudah tidak hubbud dunya lagi, masuklah kita ke tahap yang huruf yang waw, artinya adalah wilayah kewalian atau wilayah kewalian. Wilayah kewalian ini orang-orang yang 100% hidupnya berhubungan dengan Allah, mencintai Allah, kemudian urusan apapun yang ada di dunia ini selalu melibatkan Allah dalam kehidupannya. Makanya di antara ciri-cirinya, istilah dalam Al-Quran adalah la haufun alaihim walahum yahzanun gitu. Jadi keterlibatan dunia ini sudah tidak dipentingkan lagi. Ya penting, tapi sudah tidak
paten gitu. Terus yang keempat adalah fa. Fa ini kalau tadi dunia sudah tidak dianggap penting lagi, ketika masuk huruf fa ini bahkan dirinya sendiri tidak juga penting. Yang penting hanyalah Allah. Yang penting hanyalah Allah. Dan orang-orang yang tasawuf itu tetap melakukan urusan-urusan dunia, tetapi ya sekedar untuk menjalankan perintah Allah gitu. Nah, dalam kesempatan yang bagi ini nanti secara rincinya itu akan belajar dengan definisi dan tujuan tasawuf yang nanti akan terbagi menjadi 3: tahalli, dan tajalli. Kemudian dasar-dasar tasawuf dalam Al-Quran. Kemudian ada lagi pendekatan tasawuf dan menafsirkan Al-Quran dan lain-lain. Mungkin itu saya selaku moderator. Lebih lengkapnya nanti ada di makalah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Pada kesempatan kali ini, terlebih dahulu marilah kita mempelajari tentang definisi tasawuf, sehingga diskusi ke depan kita sudah memiliki persepsi yang sama mengenai apa itu tasawuf. Secara umum, tasawuf adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang cara dan jalan bagaimana seseorang dapat berada sedekat mungkin dengan Tuhan. Selanjutnya secara istilah, tasawuf itu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang ikhwal baik buruk, yang mempelajari tentang bagaimana cara seseorang membersihkan jiwa dan mengisinya dengan perbuatan-perbuatan yang baik, serta bagaimana kemudian secara epistemologi atau bahasa setidaknya ada 3 sumber ya. Yang pertama, tasawuf berasal dari kata suf yang artinya kain wol. Yang dimaksud kain wol di sini ini berasal dari kebiasaan orang sufi atau orang yang bertasawuf itu menggunakan kain wol kasar sebagai simbol dari kesederhanaan. Kemudian yang kedua, tasawuf berasal dari kata sofi atau sofiyun yang berarti suci. Nah, di sini memiliki arti bahwa orang yang bertasawuf adalah orang yang disucikan. Kemudian pengertian yang ketiga, tasawuf berasal dari kata ahlu sufah yang berarti tasawuf di situ adalah orang yang mengikuti perpindahan atau hijrah Nabi dari kota Makkah ke Madinah. Nah, dari sini pada dasarnya tasawuf adalah ilmu mengolah jiwa, bagaimana seseorang bisa semaksimal mungkin menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah sehingga manusia bisa mencapai kedekatan dengan Tuhannya. Ayat yang pertama bisa kita lihat di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 186. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadaku tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Kemudian di dalam hadis Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, "Man arafa nafsahu faqad arafa Rabbahu." Yang artinya barang siapa mengenal dirinya sendiri maka akan mengenal Tuhannya. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengisyaratkan mengenai bagaimana jarak seseorang dengan Tuhan, bagaimana cara manusia bisa mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, dari ayat dan hadis yang saya bacakan tadi bisa kita simpulkan bahwa ketika manusia ingin mencari Tuhan, pada dasarnya
kita kembalikan kepada diri kita sendiri karena Tuhan berada di dalam diri kita. Bahkan Harun Nasution pernah mengatakan ketika Tuhan itu berada di dalam diri kita, bukan berada di luar kita. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan dari rutan saya sebelumnya. Di sini saya akan memaparkan poin C, yaitu mengenai pendekatan tasawuf dalam menafsirkan Al-Quran. Disiplin ilmu tasawuf itu sama halnya dengan ruang lingkup sebagaimana yang telah diungkapkan dalam beberapa literatur dalam upaya memaknai Al-Quran. Seperti halnya dengan disiplin ilmu-ilmu lain, ilmu tasawuf juga dapat digunakan dalam menafsirkan Al-Quran, baik dari segi pemaknaan kata, ayat, maupun konsep-konsep tertentu. Titik tekan penafsiran Al-Quran yang menggunakan pendekatan tasawuf itu terfokus pada dua hal, yaitu bisa dikenal dengan istilah al-ahwal wa al-maqamat dan stasiun-stasiun tasawuf. Sedangkan metode yang digunakan dalam menafsirkan Al-Quran menggunakan metode tasawuf itu adalah metode tematik atau metode maudhu'i. Dan di sini disebutkan ada beberapa poin yang harus dilakukan seorang mufassir, yaitu yang pertama menentukan judul atau tema, yang kedua mengumpulkan ayat-ayat mengenai tema, yang ketiga menuturkan munasabah yaitu atau korelasi antar ayat atau surat dan asbabun nuzulnya, dan yang keempat membuat kategori sistematis dari ayat-ayat yang telah dikumpulkan, yang kelima merujuk kepada pendapat para tokoh tasawuf, dan yang keenam membuat kesimpulan. Dan pendekatan tafsir sofistik itu berarti menafsirkan Al-Quran dengan menggunakan tasawuf sebagai ilmu bantu. Sama halnya dengan pendekatan sosial, pendekatan filsafat, pendekatan teologi, pendekatan sains, dan seterusnya, di mana disiplin ilmu tersebut itu sebagai ilmu bantu dalam memaknai Al-Quran atau dalam mendekati Al-Quran. Dan sementara istilah dari corak tafsir sendiri itu adalah penilaian seseorang ketika melakukan bacaan terhadap tafsir tertentu. Jika seseorang membaca teks tafsir dan di dalamnya banyak maknai Al-Quran dengan istilah-istilah tasawuf, maka bisa disebut juga dengan tafsir tersebut bercorak sofistik. Dengan kata lain, corak tafsir adalah penilaian pembaca terhadap kecenderungan dan orientasi tafsir dengan penisbatan kepada dominasi disiplin ilmu tertentu, seperti halnya corak tafsir sofistik tersebut. Mungkin sekian dari pemaparan saya dan akan dilanjutkan oleh rekan saya selanjutnya. Terima kasih.